Ah, pwede yung makigamit ng CR? Ina niya talaga. Cerita film ini berawal dari seorang fotografer bernama Alex yang baru selesai memotret seorang wanita yang juga merayunya untuk berolahraga. Kegiatan itu langsung membuat Alex merasa kelaparan dan seperti biasa dia membeli makan di warteg tepat di depan kontrakannya yang dimiliki oleh wanita cantik bernama Marta. Ako na dito. Pakikuha na yung ketchup sa loob. Sige. Walaupun cantik dan baik hati, Marta kurang beruntung berpacaran dengan pria bernama Berto yang sering berkata kasar dan menganggap Marta hanya berguna waktu di ranjang. Para tetangga ternyata mengetahui kalau Berto adalah mantan polisi. Dan karena dia memiliki koneksi yang kuat, warga sekitar tidak ada yang berani menegur saat Berto berbuat seenaknya. Sa susunod, takpan mo yung bunganga ng babae mo, ha? Malakas ang kapit, kasi dating pulis yan. Saat Berto udah pergi, Alex yang merasa kebelet pipis kemudian ingin meminjam kamar mandi di rumah Marta. Namun, Marta malah mengajak Alex untuk berolahraga karena dia merasa benci kepada Berto yang sama sekali tidak peduli dengan kebutuhannya. Ina niya talaga maayos siya. Di malam harinya, Marta lalu memberitahu kalau anak buahnya yang sekarang udah berhenti dan besok ada orang baru yang akan bekerja sebagai pelayan warteg. Selain itu, Marta juga merasa kesal karena Berto selalu berbuat jahat. Namun, Berto berkata kalau dia punya banyak backingan dan gak ada seorang pun yang akan berani melawannya. Paano ako mahuhuli? Ang lakas ng kapit ko. Keesokan harinya saat Alex akan makan di warteg, dia kemudian melihat anak buah baru Marta yang bernama Luisa. Ternyata wajah cantik Luisa langsung membuat Alex merasa jatuh hati. Sampai-sampai dia gak mau melepaskan pandangannya dari Luisa. Dan hal itu akhirnya ketahuan oleh Marta. Masarap ba? Ha? O siya, kain ka muna dyan. Kasi, Ketika Marta masuk ke dalam rumah, dia melihat kalau Berto menyimpan uang sebanyak 10 juta peso dan Berto memberitahu kalau uang itu adalah milik bosnya. Marta pun lalu merayu Berto agar membawa kabur uang itu. Namun, Berto langsung menolaknya karena bosnya pasti akan menemukannya walaupun bersembunyi di luar kota. kahit saan ako magtago, mahahanap ako ng mga yun. Saat Alex sedang membersihkan kameranya, dia tiba-tiba melihat Luisa yang sedang berganti pakaian dan langsung memotretnya. Awalnya Alex bisa melihat tubuh mulus Luisa dengan tegang, tapi aksinya itu akhirnya ketahuan oleh Luisa yang membuat Alex jadi merasa bersalah. Ketika Alex belanja ke pasar, dia gak sengaja bertemu dengan Luisa, sehingga Alex akhirnya mengajak Luisa pulang bareng sambil membawakan belanjaannya. Pada saat itu, Luisa bercerita kalau dia ingin bekerja di Dubai. Jadi Alex menawarkan Luisa untuk membuat pas foto secara gratis untuk keperluan membuat paspor atau dokumen lainnya. Kunyari, para sa passport or ID. Sabihin mo lang. Di malam harinya, Alex tiba-tiba melihat Luisa yang akan mandi dan dia nekat masuk ke rumah Berto untuk mengintip Luisa. Di sisi lain, Berto yang mabuk kemudian memaksa Marta untuk berolahraga sambil membahas masa lalu Marta sebagai pelayan bar dan dialah yang menolong Marta untuk meninggalkan pekerjaannya. Keesokan harinya saat Alex makan di warteg, Luisa lalu bertanya tentang asal-usul Alex dan Alex akhirnya bercerita kalau dia berasal dari kota kecil yang jauh dari Manila. Namun, pembicaraan mereka itu dilihat oleh Berto yang tidak suka kalau Alex berusaha untuk mendekati Luisa. Jadi dia mengancam Alex agar tidak berbuat macam-macam. Di bala ka, no? May paltik yan, pare. Felix tayo. Waktu Luisa akan berbelanja ke pasar, Alex kemudian berinisiatif mengantarnya sambil mengajaknya jalan-jalan ke suatu tempat. Alex yang penasaran lalu bertanya, kenapa Luisa ingin bekerja di Dubai? Jadi Luisa menjawab, kalau di sana dia bisa mendapatkan bayaran yang lumayan. Malaki yan na din yung kita, syempre. Selain membahas pekerjaan, mereka juga berbicara tentang Marta, dan mereka menyayangkan kalau wanita sebaik Marta berpacaran dengan pria jahat seperti Berto. Pada saat itu, Alex lalu memperlihatkan keahliannya dalam memotret. Namun sayang, kameranya udah jelek dan baterainya juga sering mati. Oh, tingnan mo.
palitin na kasi ito eh. Kaya Lalu pada suatu ketika, Luisa tiba-tiba melihat Marta yang sedang memegang uang milik bosnya Berto. Kemudian waktu Berto keluar rumah, Marta langsung buru-buru berkunjung ke rumah Alex dan memaksanya untuk menyalurkan kebutuhannya yang tidak terpenuhi oleh Berto. Marta, wait lang. Alam mo dapat tigilan na natin ito eh. Ketika Marta sedang keluar rumah, Alex lalu melihat Berto masuk ke dalam kamar Luisa, dan ternyata Berto memaksa Luisa untuk berolahraga. Alex pun langsung bergegas mengintip kegiatan mereka. Namun sayangnya, Alex tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Luisa karena takut Berto akan menembaknya. Keesokan harinya, Berto ternyata mengetahui kalau semalam Alex mengintip mereka, dan dia mengancam akan menembak Alex. Kemudian saat Alex berada di rumah, Luisa lalu meminta Alex agar memotretnya, dan mengatakan kalau dia butuh pas foto untuk persyaratan membuat suatu dokumen. Tingin sa diretso. Okay. And Mengetahui Luisa merasa tertekan oleh Berto, Alex lalu membahas kejadian kemarin malam dan meminta maaf karena dia merasa takut untuk menolong Luisa. Namun, Luisa malah meminta bantuan Alex untuk menjalankan suatu rencana, dan sebagai imbalannya, Luisa mau membantu Alex untuk memenuhi kebutuhannya. pero parang hindi ko kayang ibuwis yung buhay ko. Tulungan mo ako. Bawi ako sa'yo. Di malam harinya, Marta kemudian mengajak Luisa untuk mengobrol dan mengatakan kalau dia mengetahui Berto memaksa Luisa bercocok tanam. Namun, walaupun begitu, Marta masih tidak mau meninggalkan Berto, karena sejak kecil Marta sudah hidup sebagai pelayan bar, dan Bertolah yang membantunya untuk keluar dari kehidupan itu. Alam ko rin ginagawa ng asawa ko sa'yo. Si Berto ang dahilan kung bakit nakalabas ako doon. Mengetahui Berto menyimpan uang milik bosnya, Luisa lalu membujuk Marta untuk mencuri uang tersebut, dan akan mengajak Marta untuk bersembunyi di kampungnya. Marta pun tentu tidak berani mencuri apapun dari Berto. Tapi semakin hari, Berto memperlakukan mereka berdua seperti budak, dan dia juga semakin sering menyiksa Marta. Lalu pada suatu malam, Luisa datang meminta bantuan kepada Alex untuk merekam dan memotret kekerasan yang dilakukan oleh Berto. Ternyata Luisa tahu kalau malam ini Berto akan memaksanya bercocok tanam, dan ketika Berto melakukan kekerasan, Luisa langsung menusuknya menggunakan pisau sampai meninggal. Akibat kasus pembunuhan itu, para polisi lalu datang untuk menangkap Luisa, dan sesuai rencananya, Alex akan menunjukkan bukti kejahatan Berto ke pengadilan. Sesuai bukti itu, hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan Luisa, dan setelah Luisa bebas, dia langsung menghilang begitu aja. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Alex datang ke warteg sambil bertanya tentang Luisa, tapi Marta mengaku kalau dia tidak tahu Luisa berada di mana. Namun Luisa sempat menitipkan sebuah paket kepada Marta, yaitu kamera baru sebagai hadiah bagi Alex karena Luisa mengetahui kalau kamera lama Alex sering rusak. Sige, tingin ko na lang din. Alex yang penasaran di mana Luisa menyembunyikan pisau, lalu kembali melihat foto bukti kejahatan Berto, dan akhirnya mengetahui kalau Marta lah yang memberikan pisau itu kepada Luisa. Keesokan harinya, Alex tiba-tiba melihat sekelompok orang yang berdiri di depan warteg, namun rumah itu kini telah disewakan, dan Alex sendiri tidak mengetahui kemana Marta pergi. Order lang sana kami ng ulam. Sementara itu, di tempat lain, Marta kemudian dijemput oleh Luisa yang telah membeli mobil dari uang yang dia curi dari Berto. Sekarang, Marta dan Luisa bisa hidup dengan tenang, sekaligus menikmati uang yang mereka curi dari Berto berkat rencana pembunuhan yang telah disusun rapi oleh Luisa. Kasi ako mukha lang ako mahina, pero kaya ko. Banyak orang sombong yang merasa dirinya kuat hanya karena dia bisa menyakiti orang lain dan berlindung di balik koneksi yang kuat. Seringkali orang itu juga berpikir bahwa amarah, kekerasan, penindasan, dan rasa takut sudah cukup untuk membuat orang lain terus diam dan menuruti segala keinginannya. Tapi kadang-kadang orang seperti Berto itu lupa kalau luka yang terus dipendam suatu hari bisa berubah menjadi keberanian untuk melawan. Dan saat perlawanan itu terjadi, sosok Berto di sini bukan hanya kehilangan uang, tapi juga nyawanya sendiri, akibat dari semua rasa sakit yang pernah ia berikan kepada Marta, Luisa, dan juga Alex.
Ya itulah tadi alur cerita film yang berjudul Maninilip. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.